Longyearbyen adalah sebuah kota pertambangan yang terletak di Pulau Spitsbergen, Kepulauan Svalbard, negara Norwegia. Kota ini merupakan yang terbesar dan terjauh di bagian utara Norwegia dan berpopulasi sebanyak 2.144 penduduk. Berlokasi di paling ujung dan berdekatan dengan Alaska, membuat Longyearbyen sebagai kota dengan universitas, menara telepon, gereja, sirkus, spot bowling, kolam renang, stasiun bis, pom bensin, bandar udara, supermarket, bank, kantor pemadam kebakaran, mesin ATM, dealer Toyota, bar, restoran kebab, dan pemukiman paling utara di dunia. Selain itu, kota ini juga menjadi tujuan rekreasi rutin para beruang kutub yang telah kehabisan makanan. Sudah menjadi hal yang biasa bagi para penduduk di kota ini ketika mereka membuka pintu rumah, ada beruang kutub yang bersiap untuk menjumpai mereka. Jumlah beruang kutub di kota ini kurang lebih sebanyak 3.000 ekor, melebihi jumlah penduduk Longyearbyen yang hanya berjumlah kurang lebih sekitar 2.400 jiwa. Dikarenakan oleh kunjungan kontinual tersebut, pemerintah setempat pun menerapkan aturan di mana setiap warganya harus membawa senjata api setiap keluar dari rumahnya agar terlindung dan tidak menjadi santapan bagi para beruang tersebut. Begitu pula dengan tak ada juga yang ingin melihat, mengalami, ataupun mengurus mereka yang mati karena diserang beruang. Hal itu juga berlaku untuk sebab-sebab lain yang lebih sederhana. Memang kedengarannya aneh, tapi di Longyearbyen, kematian adalah hal yang ilegal. Satu lagi peraturan eksklusif, hanya ada satu lahan pemakaman kecil di kota Arktika tersebut yang sudah tak lagi dioperasikan sejak 70 tahun silam. Penonaktifan ini sendiri dilakukan langsung oleh pemerintah Norwegia. Penyebabnya adalah tanah di Longyearbyen mengalami permafrost atau pembekuan permanen sepanjang tahun, sehingga jasad yang ditanam di bawah kota ini tidak akan mengalami proses dekomposisi karena dibekukan oleh temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Situasi ini dipastikan oleh ilmuwan akan menyebabkan perkembangan bakteri secara masif dan bisa berpotensi menyebarkan virus berbahaya di seluruh kepulauan. Atas dasar alasan inilah pelanggaran kematian tersebut diterapkan. Dimulai pada tahun 1906 ketika seorang pria bernama John Munro Longyear yang berasal dari Michigan, Amerika Serikat, mendirikan sebuah Arctic Coal Company, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara. Dari situ, Longyear diresmikan menjadi nama pemukiman di wilayah tersebut, yang hingga saat ini dinamakan Longyear City atau Longyearbyen dalam bahasa Norwegia. Sebagai kota paling utara yang berjarak kurang lebih hanya sekitar 800 mil dari kutub utara, membuat Longyearbyen menjadi kota yang akan mengalami polar night, yaitu peristiwa ketika malam berlangsung selama lebih dari 24 jam. Bagi Longyearbyen, polar night akan berlangsung selama 4 bulan lamanya. 4 bulan tersebut
dimulai pada pertengahan bulan November hingga awal bulan Maret. Hal ini disebabkan karena pada periode waktu tersebut, bumi akan menghalangi matahari untuk menyinari tempat-tempat di wilayah kutub ini. Sebagai kota paling utara juga, bukan berarti membuat Longyearbyen menjadi kota yang tertinggal. Hal itu dibuktikan dengan berbagai fasilitas publik yang tak kalah ciamik dengan kota-kota pada umumnya. Pada dasarnya, Longyearbyen merupakan salah satu kota yang tidak memperbolehkan adanya kematian. Lantas, apakah hal tersebut menjadi sebuah kebenaran? Kematian di kota ini bukan bersifat ilegal, melainkan orang yang mendekati atau sudah meninggal tidak dianjurkan untuk dimakamkan di kota ini. Meskipun di kota ini terdapat pemakaman kecil, tidak ada aktivitas penguburan dalam 70 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh sangat dinginnya suhu dan cuaca di kota ini, yang bahkan dapat mencapai minus 14 derajat Celcius. Sangat rendahnya suhu tersebut membuat tubuh orang yang meninggal sangat sulit untuk membusuk. Jadi, apabila ada penduduk yang sakit atau tergolong ke dalam lanjut usia, mereka akan diterbangkan keluar Svalbard.